bumi. Keadaan yang sesungguhnya jauh lebih serius dari itu. Begitu seriusnya, hingga Amerika Serikat dan Soviet sama-sama membom nuklir langit selama 4 tahun. Sebuah operasi militer yang sangat mahal yang tak mungkin dilakukan jika tidak benar-benar penting. Operasi ini disebut High Altitude Nuclear Explosions, disingkat HANE, dari tahun 1958 sampai 1962. Dulu top secret. Sekarang kita semua bisa mengakses informasi setelah rahasia tersebut dibuka ke publik 50 tahun kemudian, yakni tahun 2012 yang lalu. Kita bisa mengetahui nama operasinya masing-masing, tempatnya, waktunya, dan kekuatan bomnya. 1000 kali lebih dahsyat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan tersebut. Kita perhatikan nama-nama operasinya. Operation Dominic, Operation Fishbowl. Kita pahami dulu apa maksudnya. Melalui teknologi roket yang bisa mencapai ketinggian 577 km, Amerika Serikat dan Soviet sama-sama tahu bahwa ada tirai alias kubah celestial yang menutupi bumi. Kubah yang tidak kelihatan, tapi memiliki radiasi yang mematikan. Seperti perisai elektromagnetik dalam film Star Trek. Bahkan disebut impenetrable, tak dapat dilewati. Sungguh mengherankan, orang sampai sekarang masih percaya bisa pergi ke angkasa luar. Padahal jelas-jelas disebut ada perisai alami yang tak dapat ditembus. Ini yang dulu dikatakan oleh Ibnu Sina 1000 tahun yang lalu sebagai solid but transparent spheres, dan yang dikatakan oleh Nikola Tesla 100 tahun lalu sebagai celestial spheres. Untuk mudahnya, kita sebut saja kubah celestial atau kubah bumi. Elit global merasa kita ini seperti ikan dalam akuarium. Mereka mau menghancurkan akuarium itu dengan bom nuklir. Oleh sebab itu, operasinya disebut Operation Fishbowl. Elit global dan Freemason adalah titisan doktrinal dari Raja Nimrod yang membangun Menara Babel untuk menantang Tuhan yang menciptakan banjir Nabi Nuh. Mereka percaya bahwa yang namanya Paradise alias surga Firdaus adalah Atlantis, sebuah benua yang ditenggelamkan oleh Tuhan lewat banjir Nuh. Itu sebabnya Nimrod membangun Menara Babel yang menjulang tinggi ke langit. Anda bisa mempelajari sendiri soal Menara Babel ini pada Alkitab Taurat. Elit global melakukan hal yang sama, Operation Fishbowl, menghancurkan akuarium alias kubah celestial yang menutupi bumi dengan menggunakan bom nuklir. Persis seperti Raja Nimrod membangun Menara Babel menjulang tinggi ke angkasa untuk menantang Tuhan. Oleh sebab itu, operasi bom nuklir kubah bumi ini disebut Operation Dominic alias Operasi Tuhan. Menghancurkan akuarium kubah bumi alias Operation Fishbowl, mereka menggunakan bom nuklir yang dinamakan Thor, palu godam dewa pagan untuk memukul kubah bumi buatan Tuhan. Terakhir beredar rekaman video Operation Fishbowl tahun 1962 yang sudah boleh diakses publik setelah kadaluarsa 50 tahun. Mari kita saksikan. Anda tak akan pernah melihat hal seperti ini lagi dalam hidup Anda. Amerika Serikat dan Soviet sama-sama membom nuklir selama 4 tahun, 1958-1962. Kubah celestial tak dapat ditembus. Amerika Serikat dan Soviet sama-sama tahu tak ada yang bisa pergi ke angkasa luar. Perlombaan angkasa luar, termasuk perjalanan ke bulan, adalah sandiwara, bisnis hoax, di mana elit global mendapat keuntungan yang luar biasa dari anggaran negara. Soviet bangkrut, dolar inflasi, rupiah kita lebih hancur lagi. Elit global tak akan mengakui ini. Mereka lebih baik membunuh daripada mengakui
bahwa mereka bohong soal angkasa luar. Tak akan ada resolusi damai. Yang ada ialah people power. Mosi tidak percaya pada penguasa global yang membuat bangkrut semua negara di dunia lewat hutang-hutang dan financial engineering. Tentang space program yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Rusia, China, dan lain-lain akan kita bahas pada episode ke-6 NASA Hollywood. Sementara kita tutup episode ke-5 yang membahas argumen ke-8 bumi bola. Penerbangan keliling dunia dari barat ke timur atau sebaliknya tidak membuktikan bahwa bumi ini berbentuk bola. Sebab perjalanan tersebut sebenarnya adalah seperti jangka yang mengelilingi pusat lingkaran, yakni kutub utara pada bumi datar. Sebaliknya, rute Bali LA yang terpaksa mendarat darurat di Alaska karena wanita melahirkan tak akan terjadi jika buminya berbentuk bola. Rute tersebut hanya mungkin terjadi jika menggunakan peta bumi datar. Orang bisa terbang keliling dunia dari barat ke timur atau sebaliknya. Tak ada yang bisa keliling dunia dari selatan ke utara, melintasi Antartika. Silakan Anda buktikan sendiri. Hal ini membuktikan ada rahasia yang disembunyikan di Antartika. Antartika adalah salah satu rahasia kunci pada konspirasi bumi datar.